Itu masih ada ya sana. Sahabat, pagi hari ini saya ingin mencoba sahabat, terutama barangkali penduduk Cimahi, ya, bagaimana kontribusi bank sampah Cimahi ini bisa mengurai, bisa mencoba mengurangi produk sampah tiap hari yang ada di kota Cimahi. Ini sahabat, salah satu bagian dari kegiatan yang ada di bank sampah, ya. Jadi ada masyarakat yang ada yang datang ke sini, ya, membawa dari rumahnya masing-masing. Ada juga yang ambil ke rumah, ya, jemput ya. Jadi ada sahabat nih, ada yang dikirim langsung ke tempat, yaitu di Jalan Cisangkan, ya, ke bank sampahnya, ke bank Panji, ya. Nah, ini bagian daripada sampah yang organik, yang menjadi produktif, yang menjadi nilai ekonomis. Ini kalau sampah ini berapa nilainya 1 kilonya? Kalau dus-dus gini sekarang 2000 ya, ini untuk 2000. Jadi kan kalau sekarang di sini sudah bisa masuk 1 kintal saja, berarti kan 200.000 ya? Nah, 200.000, tapi kan lumayan. Artinya kalau sekarang bisa dipilah dari rumah, ya, dan ini bukan hanya dus-dus saja, tapi yang lain juga sama, ya. Yang lain juga sama, tapi nilainya mungkin berbeda kan, ya. Ada plastik, ada koran bekas, ada botol aqua, ya, kaca-kaca pecahan atau beling-beling itu bisa juga dimasukkan ke sini. Itu luar biasa. Jadi selain memilah bersih, sampah juga akan terurai, terkurangi, maka nilai ekonomis akan kita rasakan. Coba kita lihat ke dalam. Ini para petugas yang ada di bank sampah, ya, luar biasa. Juga ada apa ini? Apa namanya? Stopom ini juga sama, jadi bisa di nilai ekonomiskan. Kertas-kertas yang lain, ini gudang-gudangnya nih, atau barang-barang bekas, ini kulkas ya, elektronik, ya, yang tidak terpakai, bisa nilai yang sangat luar biasa. Daripada dibuang percuma, ini juga jauh lebih nilainya lebih tinggi ya dibanding dengan di yang pengepul, ya. Kesini lebih bagus, ya. Kita lihat coba ke ini sudah dipilah, ya. Ini sudah dipilah mana yang plastik, mana yang ya ini apa namanya, plastik yang sifatnya mungkin agak keras ya dibandingkan dengan sampah yang kertas, ya. Ini juga dipisah. Ini kalau yang gini berapa ini per kilonya? Beli dari masyarakat 1.700. 1.700. Itu emberan, Pak. Ya, emberan ya. Ya. Namanya emberan. 1.700. Kalau kardus itu 2.000. Ya, koran berapa? Koran 5.500. 5.500. Kalau di utang ini kan hanya 1.000 sekian ya, atau 2.000 maksimal, ini 5.000. Jadi sangat luar biasa. Ya, kan bisa menambah, ya paling tidaknya untuk menambah dapur kan lumayan. Ya. Ini berapa kan kalau sehari produk keseluruhan gitu ya, sehari yang datang ke terima atau yang datang ke sini kira-kira berapa kintal atau berapa ton sehari? Sehari paling tidak maksimumnya 6 kintal, Pak. 6 kintal maksimum di sini saja ya. Jadi maksimal 6 kintal dalam sehari. Ya. Belum tadi di TPE, di TPST Melong.
31 ya. Itu kan juga sudah sama tapi berbeda hasilnya. Kalau ini dikirim ke mana kan? Setelah dari ini dikirim ke pabrik atau kemana? Ke pabrik. Pabrik ya. Ini berapa karyawan? Yang kerja di sini kita bagian operasional 4 orang. Operasional yang ke lapangan. Yang masuk ke lapangan 4 orang. Yang di sini 3 orang. Terus yang di dalam 3 orang. Oke, jadi Karang Taruna ya, pemuda nih di tingkat RW. Ini cukup luar biasa ekonomis. Jadi kalau Anda ingin ada dana untuk operasional Karang Taruna, salah satunya bisa memanfaatkan ini. Setiap warga dikumpulkan, minta dipisahkan, yang akan dibuang, simpan, lalu ambil olah Karang Taruna. Jangan malu-malu. Memang ini harus dilakukan agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang nilainya ekonomis luar biasa, dan itu bisa dipakai dana operasional untuk Karang Taruna. Jadi kita tidak kebingungan terus dari mana dananya, mengandalkan juga dari pemerintah terus-terusan juga kan, saya kira kita tidak ada kreativitas. Maka Karang Taruna manfaatkan dengan sebaik-baiknya, atau RW dan sebaik-baiknya manfaatkan sampah agar menjadi nilai ekonomi. Kita lihat ke administrasi. Kang nuhun ya, nuhun. Tadi sudah setor sampah. Jadi setor sampah ini sudah nilainya sudah ada, nilai rupiahnya dari petugas ini sudah disiapkan, teman ya. Nah ini sudah ada kardus 8,5 kilo, terus koran ya, terus arsip, apa ini, duplek, aqua ya, ini sudah ada. Jadi ada tulisan beda-beda harganya kan ya, karena di dalam nanti kita lihat. Dan boleh diambil secara tunai ya, boleh diambil secara tunai, boleh ditabungkan ya. Ini saya kebetulan sahabat, saya ini sudah dari tahun berapa menjadi konsumen customer service di bank sampah. Ini tahun berapa ini? 2015 ya. 2015. Ini nilainya sudah cukup lumayan ya. Sampai ke angka 3 jutaan kumpulin ya. Pakai untuk lebaran kan lumayan ya. Ini salah satunya. Ya kita ke dalam dulu. Kang mohon kan? Assalamualaikum. Ya. Ini sahabat, tadi saya sudah dari pemilihan sudah nota tentang apa yang saya berikan ya, yang saya ingin berikan kontribusi barangkali baik ke pemerintah kota ataupun ke dalam diri saya sendiri, sampah yang menjadi nilai ekonomis. Tadi sudah sampaikan bahwa di sini ada 8,5 kilo kardus, ada 3 kilo koran, jadi berbagai macam nih. Enggak, ya. Ya. Sehari ini dapat uang cash 142.700 ya, kan lumayan lah, lumayan ya. Nah ini ternyata hasilnya yang kita dapatkan. Ini juga dimasukkan ke dalam buku tabungan. Ini tabungannya atas nama saya ya, karena memang saya yang dari tahun 2015 jadi nasabah ya. Sahabat, saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan pengelola bank sampah, Ibu Rizka ya, dengan Kang Sagna ya, pelaksana di lapangan ya, atau di lingkungan sini ya. Oke. Ini supaya lebih tahu masyarakat, Bu Rizka ya, bagaimana membuat proses orang datang ke sini membawa sampah menghasilkan uang. Ini tolong diceritakan
agar sahabat wabil khusus warga Cimahi lah biar berbondong-bondong datang ke sini atau menyiapkan di rumah diambil enggak prosesnya seperti apa? Untuk prosesnya nanti tinggal kumpulkan dulu, pilah dulu sampah anorganik. Nah, setelah dipilah langsung bawa ke sini, boleh langsung bawa KTP-nya. Nanti kita bisa daftar sebagai nasabah. Nanti contoh buku tabungannya udah ada di tempat. Nah, setelah itu sistemnya ada dua, boleh di cash atau ditabung. Kalau di cash langsung diuangkan hari itu juga, ditabung nanti diendapkan ada buku tabungannya. Prosesnya ada dua untuk Cimahi, bisa dijemput bola, bisa juga diantar langsung ke sini. Kalau dijemput bola itu minimal 50 kilo. Oh, ada minimalnya 50 Ada batas kilo. minimal 50 kilo. Jadi kalau secara organisasi diolah di wilayah itu akan lebih baik ya, akan lebih memudahkan sesungguhnya. Maka tadi saya mengajak Karang Taruna atau RW buatlah pemilihan sampah dari rumah, bikin tempat di kantor RW sebelah sana di belakang kan gitu, dikumpulkan, lalu nanti kalau di atas 50 kilo itu bisa dijemput ya, nilainya sama ya, nilainya sama. Kalau di bawah 50 bawa ke sini, diantarkan ke sini ya. Tadi ada dua, boleh ditabungkan, boleh di cash, jadi nilainya lumayan ya. Kan kalau Akang tentu sehari-hari kan sering menangani baik yang tadi dia jemput ataupun diantar ke sini. Alur kita akan jadi uang itu seperti apa sih gitu. Dari nasabah. Ada nasabah ke sini. Kalau ini kan kalau dari unit-unit ya Pak, kebanyakan udah terpilah dari rumah masing-masing. Kayak gini di RW ini ada bank sampah unit kayak di Cipagran, ada di RW 10. Itu dari pas hari penarikan, ibu-ibu kumpul, kita datang ke sana, terus timbang, dan itu sampahnya udah terpilah semua kalau yang di unit. Kecuali yang individu yang perorangan itu kebanyakan belum terpilah. Kita pilah di sini. Nah, kalau sekarang yang belum terpilah, mungkin berbeda harganya ya? Iya. Oh, beda harganya. Yang kotor sama yang bersih itu beda. Nah, ini ada brosur. Jadi ini memang juga sahabat, ini ternyata ada brosur berkaitan dengan jenis dan harganya. Ya, jenis dan harganya. Jadi kalau dari rumah itu sebaiknya sudah terpilah, ya, sudah terpilah tadi yang saya sampaikan. Kalau kardus, ya. Kalau arsip itu semacam buku-buku yang bekas ya, atau HVS yang bekas itu. Nah, yang tinggi itu koran. Jadi kalau yang langganan koran itu saya sering juga ada yang pengumpul tanya 2.000 ya. Di sini kan 5.500 ya. Kan cukup lumayan. Lalu ada juga botol-botol aqua. Botol aqua berapa itu? Sesuai ada di brosur Pak, beda-beda jenis. Jadi ada yang nggak bisa lihat. Itu kalau yang udah bersih Pak lebih tinggi lagi harganya. Misal labelnya udah dibuka, tulisnya udah dipisah, nah itu udah bersih. Itu berapa itu kalau sudah bersih gitu? 3.000. Nah, lumayan. Sekarang di rumah kan sekarang rata-rata minum pakai aqua gelas, ya. Atau di kantor-kantor atau kantor RW lah yang sering banyak tuh aqua gelas kumpulkan, praktis tuh ya, sangat praktis, buka disatukan di kilo di sini jadi uang. Maka ini sangat luar biasa sebetulnya. Kita beri tahun berapa sih? 2014 memang. Jadi kalau sekarang tiap hari perputaran nilai rupiah berapa? Untuk yang masuk sekitar 19 juta. Sehari ya? Sebulan. Sebulan 15 juta. Dapat perputaran uang di sini. Jadi yang keluar dan masuk ya, keluar masuk gitu. Dan setelah dari sini kan diangkut nih, atau ada yang ngambil ke sini ya dari pabrik atau dari mana ya. Itu nilai rupiahnya juga pasti kan didapatkan kan? Ya, itu juga berbeda-beda kan nilainya. Ini berapa kalau sekarang dari kita ke sana
dijual ke pabrik mengambil di sini, itu berapa diterima di keuntungan itu? Keuntungan bersih sekitar 10 juta Pak, 1 bulan. 1 bulannya 10 juta. Sedikit kalau memang dilihat dari APBD sedikit, tapi selain kita mendapatkan pemasukan, jadi masuk ke kas daerah ya, tapi juga wilayah jadi bersih. Kan itu ya? Ya. Kontribusinya mengurangi sampah. Kontribusinya saya katakan 300 ton per hari ya. Kita hanya terangkut sekitar 200-an ton sampah, dan itu pun kalau sekarang ke Sarimukti diangkut itu hampir 20 miliar tiap tahun ya, untuk operasional sampah, termasuk TTP, termasuk kendaraan yang dipakai ya. Besok itu Sarimukti tutup ya, pindah ke Legok Nangka. Itu ternyata jauh lebih tinggi nilainya, hampir 40 miliar. 40 miliar kalau kita pakai untuk kegiatan pembangunan kota di internal, jalan, gang, taman, itu kan lebih luar biasa. Jadi kami harapkan masyarakat ayo mulai memilah sampah di rumah kita masing-masing, dan kita akan dorong juga pemerintah untuk bisa membuat semacam bak sampah yang terpilah anorganik, organik di rumah kita yang sebanyak 1724 RT. Itu kita akan dorong ke pemerintah kota. Lalu juga pengambilan sampahnya juga. Pengambilan sampah ini jangan sampai juga sudah dipilah di rumah, pengangkutannya cuma 1 kali, hanya 1 kendaraan ya, diabruskeun deui tadi dipercuma ya. Jadi sudah dipilah oleh masyarakat, yang ngangkutnya 1 mobil, tukang sampahnya abruskeun ngahiji deui, jadi percuma. Sekali lagi ini nanti pemerintah kota kita dorong agar pengangkutan sampah pun diatur sedemikian rupa antara organik dengan anorganik ya, bahkan mungkin dengan B3 ya, yang terpisah. Silakan closing lah dari Ibu Ratmangga. Untuk warga Cimahi, kalau misalnya memang sampahnya kan sekarang menjadi polema ya, jadi masalah. Nah itu bisa dipilah antara anorganik dan organik. Khususnya kalau anorganik bisa dipilah, bisa masuk ke ranah Bank Samiji. Nah untuk prosesnya itu gampang, tinggal langsung datang aja ke Jalan Kiai Haji Usman Dumiri nomor 15, tinggal bawa fotokopi aja. Alhamdulillah. Dari SIA-nya cukup. Ya, tadi sedikit ya, saya lupa. Tadi itu ada hasil karya di galeri. Itu ada tas, ada dompet, ada tempat bunga dan sebagainya. Itu pun dihasilkan dari? Iya, itu karya dari bank sampah. Nanti kerjasama sama pengrajin. Oh, kerjasama sama pengrajin. Jadi pengrajin pun ternyata bisa juga mendapatkan uang dari sini. Ya. Saya kira cukup luar biasa, sahabat. Sekali lagi, ayo kita memulai memilah sampah dari rumah. Yuk kita kurangi produksi sampah mulai dari rumah agar tidak menjadi beban bagi kota kita yang kita cintai. Insya Allah Cimahi maju, insya Allah Cimahi bersih, insya Allah Cimahi sehat. Luar biasa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.